Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, tentunya keluarga besar MI Negeri 1 Banyuwangi yang saya hormati, dan mustami'in mustami'at yang berbahagia di mana saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Teriring dengan doa, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, kesehatan, kemauan dan kemampuan kita bisa beraktivitas di dunia ini. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita mempunyai anggota badan. Bagaimana kita membiasakan badan-badan ini, anggota tubuh ini harus baik. Maka sesuai dengan surat At-Tin ayat 4 mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Anggota badan kita, mulai tangan, kepala, badan, kaki, dan seterusnya adalah ciptaan Allah yang bagus sekali, yang luar biasa, yang harus kita syukuri. Maka kita harus betul-betul bisa menghiasi badan-badan kita, semua anggota badan kita menjadi bagus. Oleh karenanya, maka selaku hamba Allah yang diciptakan yang baik, seperti manusia disebut makhluk yang mulia karena punya pikiran dan akal. Yang kedua, makhluk setan atau iblis adalah makhluk yang durhaka, sedangkan malaikat adalah makhluk yang setia. Kita bicara manusia, anggota badan kita harus kita hiasi, harus kita segarkan, kita harus sehatkan. Maka dari itu langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah ada 5 langkah. Yang pertama adalah olah pikir. Bagaimana pikiran manusia selalu positif, melihat siapa saja. Pikiran kita selalu menginginkan bahwa semuanya berjalan dengan baik dan benar, dihiasi dengan kebaikan-kebaikan anggota badan kita. Mulai dari pikiran kita selalu melihat orang-orang dengan husnudzon kepada siapa saja. Pikiran-pikiran inilah yang harus kita hiasi dengan baik. Seperti rumah kita biasanya adalah zayyinu buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Hiasan rumah adalah baca Al-Quran dan as-shalah. Sedangkan manusia ini adalah harus dihiasi pikiran-pikiran yang baik. Yang kedua adalah olahraga. Bagaimana setiap manusia kepingin sehat, manusia kepingin bagus kehidupannya, bahagia dunia dan akhirat, maka jiwa dan raga ini harus benar-benar berlatih, berolahraga dengan baik. Pagi yang subuh dengan udara yang segar dan suci, maka udara yang masuk, oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita tentunya akan menyehatkan kita semua. Dan olahraga adalah olahraga yang paling murah sekali. Yang ketiga adalah olah rasa. Bagaimana perasaan kita? Perasaan kita apakah hari ini merasa senang atau susah? Maka rasa di sini adalah yang terbaik yang harus kita upayakan menjadi baik. Kalau kita melihat bahasa Jawa, ojo sok bisa rumongso, ayo podo ngomong rasa. Itulah bahasa Jawa. Artinya apa? Kita tidak boleh ojo sok bisa. Jangan merasa pandai sekali, pintar dari segala-galanya, paling pintar, paling kaya, paling cantik, dan paling yang lain. Paling tidak kita adalah manusia biasa yang sangat banyak dhaifnya, banyak kesalahannya, banyak kelemahannya. Bisa rumongso, harus peduli kepada orang lain, harus peduli kepada semua orang tanpa melihat itu kelas apa. Dan yang terakhir adalah ayo podo ngomong rasa. Ketika kita bicara jangan sampai menyinggung orang lain. Ketika bicara kita tidak boleh menyakiti orang lain.
maka rasa tentunya sangat bisa dirasakan oleh hati kita. Kita kembali kepada diri kita sendiri. Seandainya ada orang mengatakan yang kurang baik, tentunya kita rasanya kurang baik. Hati kita gundah dan gulana, resah. Yang keempat adalah olah hati. Hati manusia ini adalah yang paling berharga. Maka hadis Rasulullah yang menyatakan, ala wa inna fi jasadil mudghah idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Tentunya di dalam hati, di dalam badan kita adalah ada segumpal darah, adalah hati. Hati bila baik, maka semua akan cenderung kebaikan yang dilakukan. Perbuatan-perbuatannya, lisannya, kemudian amal perbuatannya, semuanya adalah menjurus kebaikan. Sedangkan kebalikannya, jika hati kita sudah tidak baik, sudah jelek, maka seluruh apa yang kita laksanakan tentunya akan jelek pula, dan akhirnya tenggelam di dalam sesuatu yang luar biasa yang tidak enak kita laksanakan. Yang kelima adalah olah diri. Bagaimana kita bisa menyesuaikan, bagaimana kita menjaga diri kita, keluarga kita, agama kita, lingkungan kita. Kalau pandai menjaga harga diri kita insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Maka doa yang tadi saya sampaikan adalah kita kepingin dimasukkan di dalam surga Darussalam. Itulah cita-cita kita di akhir hayat kita nantinya, dikumpulkan oleh orang-orang yang ahli surga Darussalam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita lakukan, puasa kita, zikir kita, semua amalan-amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.